Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Bina Mandiri. Masih bersama saya Karnaka, Direktur Bina Mandiri. Dan kali ini saya ingin membahas bagaimana bekerja sebagai perawat untuk pemula atau yang masih baru lulus dari sekolah perawat di Indonesia. Maksudnya sekolah perawat ini bisa D3 atau S1 ya, yang pasti sudah memiliki SDR dan SIP. Baik, memang Australia itu memberikan kompensasi yang luar biasa. Minimalnya itu setahu saya, kalau saya Google, itu per bulannya bisa mencapai angka 60 juta untuk fresh graduate bekerja sebagai perawat di Australia. Tapi dengan kompensasi yang besar itu juga ada persyaratan yang sangat-sangat tinggi, ya. Tidak hanya persyaratan yang seperti Austria kemarin asal fresh graduate, bisa bahasa Jerman, tidak semudah itu. Untuk bekerja ke Australia sebagai seorang perawat, persyaratan minimalnya adalah yang pertama bahasa Inggrisnya minta 7,5 IELTS, All Band, dan akademik. Ingat ya, 7,5 All Band, akademik, untuk nilai IELTS. Itu suatu angka yang sangat-sangat tinggi, terutama untuk seorang yang fresh graduate. Kemudian berikutnya minimal 2 tahun pengalaman, memiliki sertifikat NCLEX. Saya yakin rekan-rekan perawat paham apa itu sertifikat NCLEX. Dan itu pun tempat tesnya terdekat hanya ada di Filipina. Kemudian selain itu ada namanya ujian namanya OSCE, ya. OSCE itu adalah Objective Structure Clinical Exam, ya. Ini spesial milik dari Australia. Dan untuk mengikuti tes tersebut setahu saya hanya ada di 3 tempat, Sydney, Brisbane, dan Adelaide. Atau Sydney, Melbourne, dan Adelaide. Pokoknya hanya 3 tempat di Australia, ya. Jadi tidak banyak tempat tes untuk OSCE ini. Dan dengan begitu banyaknya persyaratan, hampir mustahil kalau teman-teman perawat yang masih fresh graduate bisa menembus pasar perawat tenaga kesehatan di Australia. Tapi ada peluang ya yang mungkin kalau rekan-rekan perawat sahabat Bina Mandiri ini berkenan, tapi memang perlu kerja keras dan perlu semangat tinggi untuk bisa menembus pasar Australia ini dan di tenaga kesehatan, yaitu menggunakan visa 462 ya, atau yang terkenal dengan Working Holiday Visa ya. Working Holiday Visa ini memiliki kesempatan untuk sahabat Bina Mandiri, teman-teman perawat, bisa bekerja di sektor kesehatan selama maksimal 3 tahun, ya, 3 tahun, ya. Manfaatkan ini. Anda masuk dulu sebagai tenaga kesehatan, mungkin bisa sebagai asisten perawat lah, atau changing bed pants lah. Pada intinya Anda masuk dulu dan bekerja di rumah sakit. Ini dulu masuk dulu, ya. Nah, Anda punya kesempatan selama 3 tahun untuk mengasah bahasa Inggris Anda dengan bekerja di rumah sakit. Kemudian juga selagi Anda belajar bahasa Inggris, tentu Anda belajar tentang NCLEX, Anda belajar tentang OSCE, dan harapannya paling tidak 2 tahun lah. Karena Anda sudah di Australia, sudah ditempa dengan kehidupan rumah sakit Australia, dengan kegiatan sehari-hari di rumah sakit Australia, paling tidak Anda akan bisa menguasai paling tidak 70% dari nilai kuesioner-kuesioner yang ada di NCLEX dan OSCE. Ya. Dan saya yakin karena kebiasaan setiap hari berbahasa Inggris di Australia dan berhadapan dengan pasien, tenaga kesehatan lain, dan menulis laporan, tentunya IELTS Anda pun akan bisa mencapai angka 7,5.
Karena untuk masuk ke Australia dengan level 462 itu, Anda membutuhkan IELTS yang 4,5 minimalnya, ya, dan itu sudah cukup untuk sebagai modal dasar Anda dalam bahasa Inggris memulai untuk menuju 7,5, ya. Nah, selama, Anda menggunakan visa working holiday visa, jangan kerja di perkebunan, kerja tetap di rumah sakit. Selama Anda bekerja itu pengalaman kerja Anda yang dihitung sudah, ya. Anda punya waktu 3 tahun pengalaman kerja di Australia dan sebagai tenaga kesehatan. Setelah 3 tahun Anda bisa selesai dengan segala ujian yang ada, Anda bisa mengajukan, apply untuk visa 482 atau mungkin 82 itu foreign temporary worker, ya, atau mungkin mau permanent resident sekalian dengan menggunakan state sponsorship visa 189 atau 190 yang langsung permanent resident dan Anda bisa membawa keluarga. Jadi stepping stone-nya, batu loncatannya adalah Anda yang masih fresh graduate, yang kemampuan bahasa Inggrisnya lumayan bagus, Anda bisa menggunakan 462 sebagai batu loncatan, masuk ke Australia, mulailah bekerja di rumah sakit. Saya yakin semua rumah sakit se-Australia akan menerima Anda karena kebutuhan sangat tinggi, dan Anda legal masuk ke sana, dan Anda akan diterima untuk semua posisi yang ada, tentu sesuai dengan kemampuan Anda yang masih fresh graduate, mungkin assistant nurse. Dan selama Anda bekerja di rumah sakit tersebut, Anda mulailah belajar bahasa Inggris, Anda mulailah belajar apa itu NCLEX, soal-soal NCLEX, mungkin coba ada preparation test-nya. Kemudian selama itu juga Anda belajar OSCE, ya. Dan insya Allah, saya yakin, dengan semangat tinggi, perjuangan keras, saya yakin sahabat Bina Mandiri bisa menembus pasar Australia dengan menggunakan stepping stone tersebut, ya. Ini suatu opportunity yang luar biasa, suatu loophole, ya. Jadi kesempatan yang, ya, kalau Anda bisa memanfaatkan akan menjadikan nilai yang luar biasa buat Anda di masa depan, ya. Jadi manfaatkan segala kesempatan, ada peluang tangkap, ya, ada kesempatan Anda tangkap. Insya Allah, ya, karena kesempatan tidak datang 2 kali, insya Allah kesempatan itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa buat sahabat Bina Mandiri. Jadi, jangan lupa tetap semangat, be smart worker for a better future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.